Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Satu-satu umat datang dan altar mulai dihias. Cantik banget hiasannya. Ibu yang menghias ya? Waduh, bagus banget. Altar mulai dihias dan umat mulai berdatangan. Tidak banyak sih. Kristus kasihani rakyat. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bolehkah orang Katolik kaya? Boleh enggak? Boleh. Ya, cetok. Siapa di antara Anda semua yang ingin hidup berkecukupan, kalau mungkin juga berkelimpahan? Siapa yang ingin angkat tangan? Ayo. Ingin gak? Ingin dong, angkat tangan dia semua. Iya, aku juga ingin. Ya, ingin. Ada orang di Jakarta, seorang pengusaha Katolik, yang merasa bahwa menjadi Katolik itu tidak boleh kaya. Merasa, karena belum paham. Sampai suatu saat, seorang pengajar mengatakan, kayalah, berkelimpahanlah, karena dengan itu kamu bisa memberkati banyak orang selama kesempatan itu ada, karena kesempatan itu juga diberikan Tuhan. Maka sejak itu dia sangat bergairah menjadi seorang Katolik. Alasannya karena ternyata Katolik tidak melarang kaya. Dia memang sejak dulu tidak melarang, ya kan? Dan dia sekarang sangat aktif di Keuskupan Agung Jakarta, karena memang seorang pengusaha yang sangat pinter dan sangat punya peluang. Tetapi ada ya orang yang punya pandangan seperti itu. Nah, hari ini firman Tuhan adalah pujian kepada mereka yang nyatanya miskin, nyatanya pengen sugih ning ora bisa bahasa Jawa ya. Inginnya kaya tetapi tidak punya kesempatan dan tidak kemampuan untuk menjadi kaya, dan nyatanya hidup dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Karena miskin dan sederhana, tidak bisa mengandalkan tabungan, tidak bisa mengandalkan deposito, tidak bisa mengandalkan mas-masan yang disimpan di bawah lemari, tidak bisa mengandalkan
gaji yang besar. Lalu apa yang mereka buat? Ada orang sebagian yang mereka buat, ya hidup semau gue, kemauan memang tidak ada risiko kok untuk aku mati, ya selesailah. Tetapi ada orang sebagian kelompok yang kemudian mendekatkan diri pada Tuhan dengan semangat, siapa yang bisa saya andalkan dalam ketidakberdayaan saya ini? Aku apa-apa tidak punya, aku tidak tahu apa yang aku makan besok pagi, siapa yang aku andalkan? Lalu mereka semakin mendekatkan diri pada Tuhan, memohon kekuatan Tuhan, dan bekerja sama dengan Tuhan, bekerja keras di dalam hidup untuk mendapatkan rezeki yang cukup, sekedar cukup. Orang ini ada sejak zaman Nabi Sefanya, sejak zaman ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan orang-orang seperti itu terpuji di hadapan Tuhan. Dan itu dikatakan dalam firman Tuhan dari kitab Sefanya, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Sekali lagi, di antaramu akan kubiarkan. Kalau kita nyatanya bukan golongan orang yang mengandalkan banyak hal dalam hidup tadi, ya, tabungan, asuransi, gaji, emas, dan relasi dan seterusnya, nyatanya kita tidak ada di sana, apakah kita orang-orang yang disingkirkan oleh Tuhan, orang yang sedang dihukum? Tidak. Karena dalam ketidakberdayaan kita pun masih diajak Tuhan untuk ayo lebih percaya pada Tuhan yang terus akan menghidupi dan membantumu. Amin. Itulah sapaan untuk kita masing-masing, yang nyatanya hidup kita itu serba terbatas. Mau beli sepeda motor saja harus kredit saja disangsikan, apa kamu bisa membayar nanti, gitu kan? Romo itu tidak bisa kredit apa-apa karena tidak punya slip gaji, walaupun difasilitasi tentu saja oleh gereja secara berlimpah, secara berkecukupan. Maka anak muda, ayo pikirkan jadi romo, yo jadi imam. Kalau Anda lulus SMA, lulus sekolah kejuruan, bertanyalah pada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau memilih aku menjadi seorang imam, seorang romo, seorang pastor? Aku mau loh. Aku ingin seperti Pastor Fai. Aku ingin seperti Pastor Andi. Datanglah ke pastoran untuk mengalami kasih Allah dalam panggilan menjadi seorang imam misalnya. Nah, sekali lagi saya akan kembali ke tema kita. Allah memilih mencintai diantaranya orang-orang yang justru dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, tidak berdaya. Dikatakan lemah loh, bukan dikatakan bersemangat miskin, tetapi memang tidak punya apa-apa. Sehingga kemudian aku harus mengandalkan siapa? Ya Gusti Allah. Itu andalanku. Dan mudah-mudahan dalam keterbatasan kita, Anda dan saya mengalami itu selama ini. Mengalami enggak sih kalau bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita? Mengalami enggak? Mengalami ya, amin, puji Tuhan, mengalami, mantep baik. Mengalami kesehatan, pekerjaan yang selalu ada, nyatanya ya tidak kelaparan, bisa makan, nyatanya juga mau bisa sekolah dan seterusnya. Nah, Injil hari ini mengatakan hal yang sama, meneguhkan keadaan kita yang nyatanya sedang ada di sana, tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Apakah kita boleh bergerak untuk lebih maju? Tentu saja boleh, dan Tuhan mendorong itu bagi kita semua untuk semakin bekerja keras untuk sejahtera. Tapi andai kata nyatanya keadaannya itu tidak seperti yang kita angankan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Carilah Tuhan. Ini sorry.
bacaan yang Injil. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah. Entah memang miskin tetapi mempersembahkan diri kepada Tuhan, entah walaupun aku punya banyak hal tetapi aku mengandalkan Tuhan, dan apa yang aku punya itu seolah-olah bukan milikku pribadi yang aku genggam erat, yang seolah-olah jangan ada orang yang mengganggu. Tetapi bersemangat miskin di hadapan Allah adalah segala sesuatu itu diberikan oleh Tuhan dalam hidupku. Maka ini pasti bukan hanya untukku kalau aku cukup. Pasti juga Tuhan mengutus aku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Semangat miskin adalah semangat yang tidak, nek basa Jawa itu ngegeng, tidak menggenggam erat apa yang seolah-olah selama ini dimiliki bahkan dari kerjanya. Maka entah miskin sungguh, entah bersemangat miskin, kita diundang untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang namanya mengandalkan itu bersandar pada Tuhan. Yang namanya bersandar itu seperti ini kan, bersandar, lihat. Ya enggak? Ini bersandar. Kalau temboknya ini hilang, saya akan apa? Jatuh, karena yang menjadi sandaran saya adalah tembok. Bersandar pada Tuhan itu aku mengalami bahwa kalau dari diriku sendiri aku pasti tidak mungkin. Tetapi Allah itu selalu mencintai aku, dan aku layak untuk mengandalkan, bersandar pada Allah dalam segala kesederhanaan, dalam ketiadaan, dalam ketidaktahuan kita bahkan tentang esok hari. Amin. Dimanapun sesudah misa selalu ada santap apapun bersama dengan umat di sini. Di kilometer 4 Sangatta Selatan. Bangku-bangku ini hitam bukan karena diwarnai hitam, tetapi ini adalah kayu ulin, kayu besi yang semakin lama semakin kuat, semakin kena air semakin keras. Khas Kalimantan. Pulang dari stasi kilometer 4, saya mendapatkan hadiah untuk mengunjungi yang disebut Sumur Angguk milik Pertamina. Di sini ada ratusan buah, yaitu namanya apa sih ini? Tempat alat untuk mengangkat minyak dari bawah tanah dengan cara yang sangat sederhana. Namanya Sumur Angguk ya. Ini tulisannya, sumur aktif, dilarang masuk tanpa izin, menyalakan api, memasukkan kendaraan, wajib memakai APD. Ini adalah obsesiku sejak kecil untuk melihat barang ini. Gak tahu kenapa, tetapi asik saja. Nih, suaranya juga halus ya, Ria? Ya, bagus itunya, selingnya, mesinnya halus. Oh, jadi ini pemumpanya? Iya, ini lubangnya besar ya? Kecil sesuai ini. Oh, ini ya? Ini kan pipanya aja yang besar. Oh. Jadi dibarengi sama munculnya gas biasanya. Oh. Di sini nggak ada, mungkin sudah. Ya, tapi sering dinyalakan. Ya. Oh ya? Ya, ada sering. Ada gasnya maksudnya. Iya. Dibuang dan dibakar. Ini barangnya. Ini seperti sumur pompa sebenarnya kerjanya itu. Kayak sumur pompa dengan listrik. Ini memompa minyak yang ada di bawah tanah untuk disalurkan ke pipa, karena ini minyak mentah, untuk kemudian diolah. Suaranya halus, saya pikir pakai diesel dan seterusnya, ternyata tidak. Sumur Angguk karena mengangguk-angguk, orang menyebutnya Sumur Angguk. Itu hadiah untuk saya, karena obsesi sejak masa kecil adalah
melihat bagaimana sih minyak itu diambil dari bawah tanah dengan cara yang sederhana, dan ternyata sekarang saya menemukan di Sangatta, Kalimantan Timur bagian utara. Di sini dikelola Pertamina dan ada banyak ratusan sumur. Kita di Kopi Kai. Ini masih Sangatta. Kopi Kai, kita akan duduk dan ngopi.